Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa contoh penyakit pada tumbuhan yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah jamur. Bisa dilihat di sini gambarnya. Gejala yang disebabkan jamur pada tumbuhan adalah jamur menyebabkan gejala lokal atau gejala sistemik pada inangnya. Dan gejala tersebut mungkin terjadi secara terpisah pada inang-inang yang berbeda. Secara bersamaan pada inang yang sama atau yang satu mengikuti yang lain pada inang yang sama. Umumnya jamur menyebabkan nekrosis lokal atau nekrosis umum atau membunuh jaringan tumbuhan. Hipotrofi dan hipoplasma atau kerdil, organ-organ tumbuhan atau keseluruhan tumbuhan. Dan hiperplasia, pertumbuhan kerdil, bagian-bagian atau keseluruhan tumbuhan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hawar daun kentang. Bisa dilihat di sini gambarnya. Penyakit hawar daun kentang adalah penyakit yang disebabkan karena cendawan bernama Phytophthora infestans, di mana awal mulanya tersebut sebagai Botrytis infestans Mon. Adapun gejala awal suatu tumbuhan terangsang penyakit ini adalah terdapat bercak yang dapat ditemukan di bagian tepi dan ujung pada daun. Lama-kelamaan bercak tersebut akan membesar dan menjadi berwarna kecoklatan. Dalam bercak tersebut terdapat massa sporangium yang memiliki warna putih dan kehijauan. Awal mulanya memang menyerang bagian daun saja, akan tetapi lama-kelamaan akan menyerang bagian batang, bahkan hingga bagian umbi. Biasanya, penyakit ini akan berkembang cepat pada suhu sekitar 18-20 derajat Celcius. Namun, penyakit ini bisa kita tanggulangi, yaitu dengan pengendalian. Yang pertama, lakukanlah rotasi tanaman yang bertujuan untuk memotong cadangan makanan bagi virus tersebut. Yang kedua, lakukan pemberoan lahan yang bertujuan untuk mengosongkan lahan agar penyakit tersebut tidak menyebar. Yang ketiga, lakukan pemotongan dan pembakaran pada bagian yang terinfeksi. Dan yang terakhir, lakukan pemangkasan pada daun yang terinfeksi dengan cara kimia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang layu cabai. Bisa dilihat di sini gambarnya. Penyakit layu cabai adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang biasanya menyerang cabai. Ciri-ciri dari cabai yang terserang penyakit ini adalah daunnya menjadi mudah layu, disertai daunnya yang berubah menjadi warna kuning. Penyakit layu cabai ini umumnya terbagi atas dua macam, yaitu layu fusarium dan layu bakteri. Pertama saya akan menjelaskan layu fusarium. Layu fusarium sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh cendawan bernama Fusarium oxysporum. Penyakit ini merupakan penyakit yang sering ditakuti oleh para petani kebun. Karena apabila suatu tanaman sudah terinfeksi, maka tanaman tersebut tidak dapat diobati dan menjadi gagal panen. Penyakit ini bisa menyerang tumbuhan kapan saja, tidak tergantung oleh cuaca, akan tetapi intensitas munculnya penyakit ini sering terjadi pada musim hujan yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Hal ini dikarenakan Fusarium oxysporum akan cepat berkembang dan menyebar pada musim hujan. Ada juga beberapa pengendalian yang dapat kita lakukan untuk mencegah layu fusarium ini, yaitu olahlah lahan dengan sebaik mungkin, jangan sampai tidak terurus. Lakukan sanitasi dengan baik untuk mencegah terserangnya penyakit layu fusarium. Ketika menanam, gunakanlah benih yang memiliki ketahanan terhadap serangan fusarium. Gunakanlah plastik mulsa untuk melindungi buah. Yang kedua adalah layu bakteri. Layu bakteri ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Pseudomonas solanacearum. Bakteri ini merupakan sejenis bakteri parasit. Biasanya layu bakteri ini menyerang pangkal batang, bagian tunas, daun, bahkan area akar tumbuhan. Bakteri ini akan menyerang bagian-bagian tersebut pada tanaman cabai.
Proses penyebaran bakteri ini dibantu oleh air, di mana pada saat tanah memiliki kelembapan tinggi, maka bakteri ini akan cepat menyebar dan berkembang biak. Namun, penyakit layu bakteri pada tanaman cabai ini bisa kita antisipasi dengan pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pergiliran tanaman. Kedua, gunakan plastik mulsa, utamanya pada musim hujan. Dan yang ketiga, gunakan semprotan bakterisida. Sekian dari saya. Yang saya sebutkan tadi merupakan contoh-contoh penyakit pada tanaman dan beberapa cara pengendaliannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.